bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA ada informasi dari masyarakat bahwa di lorong barat Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim ada seorang anak perempuan bernama Aza umur 9 tahun telah hilang. Dan berdasarkan informasi tersebut dari pihak Polres Boltim melakukan konfirmasi kepada orang tua korban dan menanyakan akan informasi tersebut. Dan orang tua korban menyatakan benar anaknya bernama Aza yang biasa pulang pukul 14.00 WITA untuk belajar mengaji sudah tidak kunjung ada. Selanjutnya pada pukul 19.00 WITA dari pihak kepolisian dan masyarakat langsung melakukan pencarian, dan pada pukul 20.00 WITA dalam proses pencarian ditemukanlah sesosok mayat anak yang tak jauh dari tempat tinggal korban dalam posisi tertelungkup dengan kondisi kepala putus dan kepala sudah di posisi kaki. Saat itu terhadap TKP langsung diamankan dengan cara memasang polis lain untuk dilakukan TP-TKP dan olah TKP. Selanjutnya terhadap korban langsung dibawa ke Puskesmas Tutuyan untuk penanganan visum. Sedangkan dari tim gabungan Reskrim Intel langsung melakukan pengembangan dengan cara mencari informasi di toko emas apakah ada orang yang melakukan penjualan perhiasan emas. Dan benar, salah satu pedagang emas di toko Logam Jaya berinisial Laki Rusdi menjelaskan ada seorang ibu perabot tiran yang tidak dikenal dengan membawa seorang anak balita laki-laki pada sore hari sekitar pukul 12.30 WITA. Ada menjual kalung emas dan sudah dibayar seharga 3.670.000. Dan saat itu diantar oleh kendaraan bentor. Dari keterangan pembeli emas, maka tim melakukan pengembangan dan mencari pengemudi kendaraan bentor yang dipakai untuk mengantar seorang ibu di toko emas Logam Jaya. Dan dari tim gabungan mendapati lelaki inisial Fadli dan menjelaskan kalau benar ia telah mengantar seorang ibu bersama seorang balita laki-laki yang ia tidak kenal, namun ia tahu rumah dari ibu tersebut. Selanjutnya dari tim membawa pengendara bentor dan menunjuk rumah dari ibu tersebut. Dan dari hasil analisa bahwa di rumah yang ditunjuk pengendara bentor yang mempunyai anak balita laki-laki adalah perempuan bernama Arnita Mamonto. Selanjutnya tim kembali ke Mapolres untuk menyusun rencana untuk mengamankan perempuan Arnita Mamonto, dan pada pukul 22.30 WITA tim langsung mengamankan perempuan Arnita Mamonto ke Mapolres Boltim untuk diklarifikasi sehubungan dengan peristiwa penjualan emas milik korban. Dan dari hasil keterangan dari perempuan Arnita Mamonto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Logam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban adik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Dan saat itu penyidik tetap melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditemukan, dan dari pelaku Arnita Mamonto menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain dengan cara. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA pelaku melihat korban beserta ibunya masuk ke rumah neneknya. Saat itu pelaku langsung berniat untuk membunuh korban agar dapat merampas perhiasan milik korban. Kemudian pelaku pergi ke rumah neneknya, dan sesampainya di sana pelaku memanggil korban dan mengajak korban untuk pergi ke rumah pelaku. Saat korban di rumah pelaku, korban disuruh untuk menunggu di rumah pelaku karena pelaku akan menitipkan anak pelaku ke rumah perempuan Mira Mamonto yang adalah tante pelaku. Setelah itu pelaku kembali ke rumah pelaku dan mengajak korban untuk pergi mengambil sayur di belakang rumah. Sekira pukul 11.00 WITA pelaku bersama korban berjalan kaki pergi ke lorong baret Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim, tepatnya di Jalan Komplek Pasar Tutuyan, dengan membawa sebuah pisau. Saat itu pelaku dan korban melewati jalan belakang, dan karena korban merasa lelah, korban meminta pelaku untuk menggendongnya. Kemudian pelaku melihat situasi dan kondisi tempat tersebut untuk memastikan bahwa tempat tersebut aman dan tidak ada orang lain. Kemudian pelaku menggendong korban
Sesampainya di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan kemudian pelaku mendorong korban sampai terjatuh tertelungkup di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas dengan cara duduk di belakang korban sampai kedua tangan korban tertindih oleh pelaku sehingga korban susah bergerak. Kemudian pelaku menutup mulut korban dan menggorok leher korban dengan pisau dari samping kiri dan kanan korban sehingga putus, dan kemudian pelaku menjatuhkan kepala korban ke dalam selokan. Setelah itu pelaku berdiri dan mengambil perhiasan emas milik korban berupa 1 buah kalung, 1 buah gelang, dan 2 buah cincin. Setelah perhiasan emas diambil dari tubuh korban, maka pelaku langsung mendorong tubuh korban sehingga tubuh korban terjatuh ke dalam selokan, sehingga tubuh korban langsung terjatuh ke dalam selokan. Adapun pisau yang digunakan pelaku langsung dibuang oleh pelaku tak jauh dari TKP, dan pelaku langsung pulang ke rumah untuk mandi dan sholat melewati jalan belakang. Kemudian baju yang pelaku kenakan pada saat pembunuhan pelaku diletakkan di atas mesin cuci di rumah pelaku. Selanjutnya pelaku pergi ke rumah tante pelaku untuk menjemput anak pelaku yang telah pelaku titipkan sebelumnya. Kemudian pelaku bersama anaknya pergi ke toko emas Logam Jaya yang berada di Desa Tutuyan 2, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolting, dengan menggunakan bentor berwarna kuning kecoklatan dan menjual perhiasan emas tersebut di toko emas Logam Jaya yang berada di Desa Tutuyan 2, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolting. Dan hasil dari penjualan perhiasan emas tersebut berjumlah 3.670.000. Kemudian pelaku membeli 1 buah cincin emas di toko emas yang sama seberat 0,5 gram seharga 478.000. Kemudian pelaku pergi ke toko handphone yang berada di Desa Tutuyan 2, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolting dengan menggunakan bentor yang sama. Lalu pelaku membeli handphone merek Infinix Smart 8 berwarna gold seharga 1.100.000. Kemudian pelaku membeli 1 buah kartu Telkomsel seharga 35.000. 2 buah voucher Telkomsel seharga 50.000. Setelah itu pelaku pergi ke Indomaret di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolting dengan menggunakan bentor yang sama. Lalu pelaku membeli popok merek Mami Poko, Pines, susu SKM, minuman Florida, dan coklat KitKat dengan total harga 150.000. Setelah itu pelaku membayar bentor yang pelaku sewa seharga 20.000. Untuk barang bukti yang disita, 1 pakaian terusan daster berwarna coklat hitam, putih, dan merah. Uang sejumlah 1.612.000. 1 unit handphone Infinix Smart 8 berwarna gold beserta dengan dus handphone. 2 buah cincin emas seberat kurang lebih 1 gram. 1 buah kalung emas dengan berat kurang lebih 1 gram. 1 gelang emas dengan berat kurangnya lebih 1 gram. 1 buah cincin emas dengan berat 0,55 gram dibeli oleh pelaku dari hasil penjualan barang curian dari korban. Dan 1 buah pisau. Pasal yang dipersangkakan, pasal 340 KUHP subsidiar 365 KUHP lebih subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati dan paling ringan 12 tahun penjara. Kesimpulan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 11.00 WITA di lorong baret Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolting, tepatnya di Jalan Kompleks Pasar Tutuyan, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan dengan korban atas nama Azhar. Bahwa kematian korban diakibatkan pada daerah leher 103 cm di atas tumit terpotong putus, pembuluh darah dan tulang leher terpotong putus. Bahwa tersangka telah dilakukan penahanan di rutan Polres Bolting terhitung hari Jumat tanggal 19 Januari 2024.
Demikian diucapkan terima kasih atas gelar press conference untuk kejadian kasus pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini belum ada. Kalau mengenai kondisi kejiwaan terkait kondisi kejiwaan dari pelaku, diduga pelaku ini, apakah dari pihak kepolisian akan melakukan penanganan khusus kepada kejiwaan dari para pelaku, mengingat pelaku ini merasa biasa-biasa dengan kejadian ini? Mohon izin Pak Kapolres, saya sebagai Kasat Reskrim, tentunya dengan ada kejadian seperti ini, kalau melihat dari kejiwaan dari yang bersangkutan, kami akan berkonsultasi dengan psikiater untuk menilai apakah yang bersangkutan ada kejiwaan yang di luar dari nalar orang normal. Jadi kami akan berkonsultasi untuk menilai hal tersebut. Demikian. Ya, antara pelaku dengan korban itu dia ada hubungan keluarga atau gimana, Pak? Ya, dari hasil keterangan memang pelaku ini suaminya punya hubungan keluarga dengan korban. Sehingga dengan kedekatan inilah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut. Tapi tidak ada motif lain, mungkin ada salah paham antara keluarga korban dengan pelaku, Pak? Iya, sampai saat ini hasil penyidikan tidak ada konflik antara pelaku dengan keluarga korban. Tapi memang atas dasar ekonomi dari pelaku ini. Karena memang pelaku suka hidup untuk hedon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu yang bersangkutan langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Rasa penyesalan, rasa takut, dan rasa kasihan pulang. Lantaran dia dipegangnya kasihan, so hampir menggila. Lantaran gak cari DP anak. Ada enggak kata-kata sebelum mengakhiri? dari Pak Ade, Itu udah bilang. Cuma ada panggil DP bunda. Dia bilang bagaimana kan? Ada bataria bunda, cuma begitu. Tapi ngana enggak rasa ini ya, tetap ngana laksanakan terus ya. Iya. ngana ndak rasa kasihan. Sementara nggak ada anak kecil kan? Emang hilang kita di situ. Jadi semata-mata anak cuma ambil barang emas ya? Enggak dibantu oleh yang lain, hanya Nah. pas. Terus waktu ngana niat untuk habisi pada itu bagaimana? Ada buju mau bawa di TKP situ, alasan mau PT sayur. Pas di situ langsung